Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Kembali lagi di podcast Sudut Pandang by Mr. Radiandata Optima. Hari ini kita kedatangan dua tamu ya, dua narasumber yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari pendidikannya dulu lah, Lid. Tolong buka pendidikannya, Lid. Dari Ustadz Ali Junifar dulu mungkin. Pendidikan dari Ustadz Ali Junifar, S1 di Al-Azhar Kairo ya, Zat. Tahun berapa tuh, Zat? Selesainya 2001. 2001. Itu saya dulu punya banyak juga tuh dulu. Saya kan sekolah di Azhari ya. Itu banyak juga murid-murid, iya. Guru-gurunya yang banyak juga dari Kairo gitu kan. Terus yang kedua ini Karawiyin dari Maroko ya, Zat ya. Iya. Itu tadi saya dengar katanya kalau Maroko itu pakai bahasa Prancis juga tuh. Itu gimana tuh? Iya, kan mereka sebagian jajahan Prancis, sebagian Spanyol. Oh. Itu bahasa Arabnya masih ada juga? Bahasa Arab bahasa resminya, bahasa kerajaannya bahasa Arab. Tapi secara sehari-hari untuk Latinnya ya tergantung kita sedang berada di provinsi mana nih. Kalau yang dulunya mereka bekas jajahan Prancis ya dominan Prancis. Kalau yang Spanyol ya Spanyol. Gitu. Oh iya, ada dua ya, Spanyol ada sama dua Prancis. Ya, Spanyol kalau kan sampai sekarang masih ada bagian provinsi wilayah Maroko yang diakui sebagai provinsinya Spanyol, Ceuta. Nggak jauh di tempat kampus saya di berkuliah bagian itu. Utara atau bagian utara, paling utara. Oh, yang dekat Spanyol itu. Nggak jauh dari Selat Gibraltar itu. Iya. Iya dulu. Ya saya pernah lihat juga sih gitu, katanya Spanyol juga pernah masuk ke situ. Ya itu memang cita-cita itu. Kairo kampus tertua yang paling top ya, paling besar. Terus saya pengen yang tertua, lebih tertua lagi. Itu kan Karawiyin yang FES yang pendirinya seorang perempuan aktivis. Oh ya, itu kampus didirikan oleh perempuan muslimah dan dianggap itu yang paling tua dibandingkan Azhar. Oh iya, itu. Di Maroko itu? Yang Maroko itu, yang Karawiyin. Kalau kenapa pilihnya, kan ada dua tuh ya kalau sekarang tuh ya, antara Al-Azhar di Kairo sama Madinah itu. Itu Ustaz tahu perbedaannya nggak gitu kira-kira? Ya, kalau buat saya pribadi sih, saya dari awal itu seneng hal-hal yang berbau otentik ya, lebih otentik. Jadi bukan berarti kita nggak suka dengan perubahan, ya pembaruan, tapi kayaknya ada masalah nih kalau kita selalu mengenal Islam di level permukaan gitu. Jadi kita tahu Islam dari tataran penampilan itu kan jadi soal. Mirip ketika memberi penilaian terhadap sesuatu yang dilihat hanya luarnya doang gitu. Jadi pengen tahu kayak apa sih sebenarnya mereka tuh belajar gitu. Faktanya tuh kayak misalnya Azhar udah 10 abad, kan berarti saat Azhar mulai ada, Islam masih di puncak kejayaan. Gitu. Karawiyin apalagi juga begitu. Selisihnya kalau Karawiyin itu bahkan di penghujung abad pertama atau di awal abad kedua. Gitu. Kalau di Mesir itu ada sisa-sisa ini nggak sih? Terutama di Al-Azharnya itu ada sisa-sisa bekasnya Utsmani gitu. Utsmani Ottoman, kerajaan. Mesir jelas ya. Mesir kan sebelum berubah menjadi republik kan Pasha itu kan yang dulu ibu kota negara ke mereka masih di Alexandria. Ya sejak berubah jadi republik berpindah ke Kairo gitu. Nah unik, ya menarik nih pertanyaannya karena waktu saya di sana itu 96 pertama ke sana, saya disuguhi tontonan, dulu kan belum internet ya 96. TV itu masih banyak yang film-film hitam putih gitu ya, diputar ulang. Nah orang cukup menikmati itu. Jadi orang di mana-mana nonton film itu seolah-olah itu film baru ya, kayak kita sekarang mungkin kayak sinetron apa. Akhirnya saya ngobrol sama banyak orang itu dan mereka bercerita bahwa Mesir ini lebih bagus ketika masih sistem kerajaan, masih di bawah Turki Utsmani, lebih rapi, lebih ini, dan memang agak mengagetkan juga lihat gaya, kan di film itu kan merekam gaya hidup ya pada masa itu tahun 70-an. Itu kok Mesir itu bagus sekali gitu. Ya kelihatan modern sekali. Ya nggak jauh dari Eropa jadinya. Dan ketika ngobrol sama mereka yang sudah lanjut usia, mereka bercerita bahwa memang dulu kami lebih rapi, lebih teratur, lebih tertib dan seterusnya gitu.
Ya ini menjadi bahan pemikiran juga, kenapa padahal kan yang memperjuangkannya kan tokoh-tokoh pergerakan ya kan, karena dianggap kerajaan terlalu dekat dengan penjajah dan seterusnya gitu. Tapi kenapa begitu sudah lepas dari sistem kerajaan malah mereka merindukan sistem itu. Hal yang sama kayaknya terjadi juga di tanah air kan ya, dalam beberapa segmen sejarah itu. Jadi orang merindukan masa lalu yang itu adalah masa lalu yang dibenci pada saatnya dulu gitu. Sama kasusnya kayak Libya juga gitu ya kayaknya. Oh iya banyak pasti, juga yang bilang Gaddafi tuh, sama setelah Gaddafi gitu. sama. Ya. Tapi ada satu hal, dulu ada seorang Prof. Ganuni itu ya, pakar tafsir di Maroko itu, beliau bilang gini, raja-raja Arab itu atau presiden Arab itu rakyatnya adalah musuhnya gitu. Kecuali mereka tetap dengan sistem kerajaan. Jadi kalau sistemnya tetap kerajaan, mereka merasa rakyatnya adalah ya rakyatnya yang harus dicintai, diayomi dan sebagainya. Tapi ketika sistemnya berubah menjadi katanya demokratis atau sistem republik, mereka cenderung berasumsi rakyatnya adalah musuhnya. Dan itulah memang kayaknya yang terjadi. Maka Arab Spring pun kan dari sistem presidensial ya, bukan dari sistem kerajaan atau monarki. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Zat. Selanjutnya kita lanjut ke dokter ya, Zat? Ya Pak, Dokter Ismail. Untuk pendidikan, coba lihat di bawahin. Itu S1-nya di TB ya Pak ya? Yeah. TB lulusan sains. Itu ambil apa dulu Pak? Sainsnya? Saya di fisika. Oh, fisika sama kayak saya berarti. Tapi nasibnya beda. Terus yang kedua, bawah lagi nih. Iya, itu Master of Engineering sama S3-nya juga Engineering ya Pak ya. Itu di Tokyo, Institut Teknologi Tokyo ya. Teknologi ya. Gimana bedanya tuh, rasanya tuh bedanya belajar di Indonesia sama di Tokyo tuh bedanya tuh apa tuh? Kalau dari sisi kampus kan bedanya negara kita dengan Jepang itu kan, Jepang negara maju kan. Jadi seluruh infrastruktur pendidikan mungkin sudah jauh lebih maju, lebih tersedia. Kalau di Indonesia mungkin kita sekolah, kita kalau punya ide belum tentu semua ide bisa diimplementasikan dalam bentuk apa yang kita inginkan. Tapi kalau di negara maju seperti Jepang misalnya, mereka punya infrastruktur pendidikan yang bagus. Jadi kalau kita punya ide, bahkan profesor selalu mengencourage kita, punya ide apa? Kalau punya ide apa, kita diskusikan. Setelah itu kita coba cari ruang-ruang implementasinya. Nah, karena engineering ini lebih banyak memerlukan hardware misalnya kan, superkomputer dan lain sebagainya. Tentu negara maju seperti Jepang jauh lebih siap ya, infrastruktur hardware dan softwarenya gitu. Kalau software ya, kalau kita di Indonesia zaman saya masih kuliah di Bandung mungkin cari program software bajakan gitu ya. Tapi kalau di sana kan semua mahasiswa difasilitasi. Kalau kita mau belajar apa, butuh software apa, butuh hardware apa, bikin proposalnya direview, bagus untuk beberapa tahun ke depan biasanya diusulkan oleh profesor dan turun gitu ya, approvalnya gitu. Kalau dari sisi keilmuan ya, karena S1 saya lebih bersifat sains, tapi kemudian di pasca sarjananya kan lebih engineering, agak sedikit berbeda ya. Sains kita berpikir jauh lebih filosofis mungkin dalam tanda petik ya. Mendasar juga ya. Tapi engineering kemudian kita dituntut untuk bisa lebih berpikir implementatif. Misal Yusuf pernah belajar quantum physics gitu. Apa sih manfaatnya bagi kesejahteraan umat quantum physics? 20-30 tahun lalu orang belum bisa berpikir kayak apa ya, kayak mana. Tapi di abad sekarang ini semua superkomputer ya, supercomputing yang dipelajari di berbagai negara maju itu berangkat dari quantum physics yang dulu dipelajari dan mungkin belum dianggap ruang-ruang implementasinya seperti apa. Sekarang semua teknologi maju itu pasti di bagian-bagian tertentunya terinspirasi atau langsung merupakan implementasi dari teori-teori fisika modern misalnya, quantum physics. Itu aja sih kalau mau dilihat perspektif saya yang
menjalani. Kalau dari itu waktu pendidikan ngambil nuklir juga ya Pak ya? Analysis Written Nuclear Engineering Studies itu ngambil datanya gimana itu Pak? Ini juga kalau sama teman-teman di jurusan fisika S1 saya kan agak seperti murtad ya. Murtad. Karena awalnya saya belajar tentang theoretical physics. Theoretical physics itu labnya itu komputer dan buku gitu Ustaz. Jadi harus kuat membaca buku dan kuat mensimulasikan semua bentuk ide-ide kita dalam computer programming misalnya, simulasi dan segala macam. Begitu masuk ke engineering, filosofinya mungkin berkurang, tapi kita lebih banyak masuk ke implementasi. Jadi kalau kita di fisika belajar teori difusi misalnya, kalau kita mau menghitung bagaimana neutron disimulasikan berdifusi, ya kita harus bisa menyusun programnya, coding lah kalau istilah anak-anak sekarang, di program supaya teori difusi itu benar-benar implementatif dalam dinamika neutron di dalam reaktor nuklir misalnya gitu. Karena bidang saya nuklir, saya juga studi khusus tentang bagaimana reaktor fisik disebutnya. Jadi mempelajari atau mensimulasikan bagaimana fenomena reaksi fisi di dalam teras reaktor nuklir yang melibatkan seperti uranium, plutonium. Tapi kan yang dinamis itu adalah neutronnya, bagaimana dia muncul, bagaimana dia diserap, bagaimana dia mempengaruhi proses fisinya. Nah itu harus disimulasikan. Proses simulasi itu menggunakan banyak sekali perangkat-perangkat keras yang harus super canggih gitu loh kira-kira. Tapi zaman saya 20 tahun lalu ya belum secanggih sekarang mungkin. Tapi kira-kira begitulah bedanya antara studi-studi yang bersifat sains dengan yang engineering gitu. Yang terapan lah, lebih ke arah terapan gitu. Kalau dibanding sama fisika yang filosofis ya tadi ya, sama engineering yang implementatif banget, itu lebih gampang mana ya? Soalnya teman-teman saya tuh dulu waktu awal masuk kuliah tuh fisika kan juga saya kayaknya enakan ngambil teknik deh daripada ngambil fisika, karena fisika tuh ya itu filosofis banget, sedangkan engineering tuh implementasi gitu, dan mereka mikirnya implementasi kayaknya lebih gampang daripada filosofisnya gitu. Secara berpikir mungkin kita bisa menyatakan seperti itu gitu. Tapi tuntutan di dunia engineering itu justru jauh lebih tidak lagi normatif gitu ya. Dia harus benar-benar format-format yang implementatif. Kalau kita melakukan perhitungan ini berdasarkan rumus-rumus atau teori yang kita pelajari seperti ini, kemudian output dan outcome-nya apa nanti bagi kesejahteraan manusia. Sama, saya pikir di dunia engineering apapun, kedokteran ya dan segala macam, pasti pertanyaannya adalah seperti itu. Kira-kira kalau di studi doktoral kan kita ditanya ide baru Anda apa terhadap studi yang Anda lakukan bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia misalnya, atau secara implementatif solusi-solusi apa yang Anda tawarkan terhadap problem-problem mana yang Anda pilih, kan kira-kira gitu. Kalau kita punya problem kesehatan, punya problem kemiskinan dan segala macam, harusnya studi-studi yang kita lakukan dengan simulasi, dengan penelaahan teori itu harus menuju ke arah sana kan. Saya pikir filsafat juga sebenarnya lebih di hulu lagi ya. Bicara tentang itu dengan target-target solusi implementatif gitu kan bagi umat manusia. Itu aja sih kira-kira. Oke. Lid, tolong pertanyaan-pertanyaan. Mungkin saya nanya dari jadi kita mau bahas tentang filsafat ilmu atau gimana? Kalau dari Pak Dian sih pengen banget bahas filsafat ilmu gitu. Tapi saya punya pikiran lain juga. Boleh ya, saya nanya. Apa yang bisa diberikan yang tadi yang boleh sampaikan buat masyarakat ya, buat kesejahteraan umat manusia. Kalau ngomongin sains dan agama itu kan sebetulnya udah dari dulu
sains dan agama tuh kan pernah ya menjadi satu gitu kan. Di sini kalau saya tadi searching tuh terkait ada ilmuwan-ilmuwan kayak Al-Khawarizmi gitu kan, Ibnu Sina, Jabir Ibn Hayyan, itu kan mereka kan scientific ya, maksudnya yang satu ahli kedokteran, yang satu matematika, yang satu ilmu lainnya gitu, dan mereka bisa satu zaman juga, maksudnya dalam masih satu abad gitu dengan Imam Syafi'i yang agamis banget gitu. Dia kan bahkan membentuk mazhab Syafi'i gitu kan. Itu pertanyaan saya, kenapa dulu bisa begitu dan sekarang tuh nggak bisa gitu? Atau kayaknya agama dan sains tuh misah lah gitu kan. Kayak kalau agama ya agama gitu, kalau sains gitu. Mungkin dari Ustadz dulu. Ya kalau izin. Nanti saya tanya juga. Nggak, itu memang benar domain kepakarannya Pak Ustadz gitu kan. Kalau lihat sejarah, katanya sih memang kita benar-benar belum bangkit dari kekalahan perang pemikiran, Ghazwul Fikri itu, ya kan kalau dilihat penghujung abad ke 19 ya kan, semua mulai melemah. Saking lemahnya, tiba-tiba dinasti terbesar terakhir yang tersisa itu salah memilih koalisinya, dan dampaknya ternyata fatal. Itu kan menggambarkan betapa lemahnya mungkin badan intelijennya, kerjasama luar negerinya dan sebagainya, termasuk studi-studi hubungan internasionalnya kan. Ya harusnya kan kerajaan sebesar itu, seeksis itu nggak boleh salah baca gitu, karena itu fatal. Gitu. Tapi memang bacaannya banyak. Ada yang kalau yang mereka ingin melihat dari perspektif perilaku, mereka akan mengatakan ya gimana lagi, udah terlalu cinta dunia gitu kan. Toh makmur, ya ini momen menikmati gitu. Dan itu terlihat kan dari bangunan, pakaian dan sebagainya. Sampai-sampai kalau kita baca literatur Andalus itu nggak ada bantuan dari Turki Utsmani. Ya itu kan jadi pertanyaan besar tuh dalam sejarah. Jadi Andalus kan mulai berkonflik di abad ke-6 Hijriah tuh. Mulai ada serangan-serangan. Mereka mulai masuk ke episode puncak kelemahan abad 8. Abad ke-10 Hijriah mereka benar-benar lenyap dari Andalus. Nggak ada sama sekali. Nah sementara Turki Utsmani kan abad ke-7. Artinya ada irisan waktu antara kemunculan Turki Utsmani dengan akhir masa kejayaan Andalusia. Kok Turki Utsmani nggak berangkat ya? Kok nggak ngirim bantuan ya? Telaahannya banyak sih, ya. Tapi ya kita melihat di sana udah mulai melemah memang semangat untuk syiar Islam dan sebagainya. Itu yang jadi persoalan utama tuh. Nah kembali ke tadi ide Ghazwul Fikri itu, kan kalau di sejarahnya itu tiba-tiba mereka berpikir wah mereka secara fisik nggak mungkin dikalahkan. Kalaupun dikalahkan secara fisik, durasi kekalahan itu terlalu singkat. Mereka dengan mudah bangkit. Mereka harus dikalahkan pola pikirnya. Jadi diformat ulang cara mereka berpikir. Celakanya ternyata itu dilakukan secara sangat serius. Mereka belajar Islam, mereka baca manuskrip, mereka terjemahkan manuskrip, mereka berpikir bahwa bagaimana agar pola pikir itu terformat, dan ternyata sampai hari ini cukup berhasil. Salah satunya dikotomi ilmu. Ya, jadi dulu kita di masa yang tadi disebutkan Imam Syafi'i itu kan abad kedua, ketiga, kita nggak pernah mengenal yang namanya ilmu agama, ilmu umum. Ya, orang hanya menyebut satu kata ilmu. Ya, dan yang diharamkan tadi kita sempat diskusi cuma sihir aja, nuklir nggak termasuk. Nuklir khilafiyah. Ya. Karena nuklir kan mempertimbangkan risikonya biasanya kan. Ya. Yang udah fix sihir, ya, karena emang sihir itu kemunculan pertama sekali juga untuk merusak sisi-sisi kemanusiaan, keluarga dan seterusnya, akhirnya diharamkan oleh ulama. Jadi nggak ada dikotomi, sehingga ya semua belajar aja, belajar. Orang tua mendorong anaknya untuk belajar sebanyak mungkin, belajar sehebat mungkin, belajar sedalam mungkin, dan menjadikan literatur otentik keislaman itu sebagai sumber segala ilmu, ya, termasuk Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi dan seterusnya. Ya, maka kayak misalnya contoh Fakhruddin Ar-Razi yang nulis tafsir Mafatihul Ghaib, ya, orang Persia yang meninggal di Afghanistan abad ke-4, ya, abad ke-5. Kata beliau,
ulama Islam belum menafsirkan Al-Quran. Masih banyak sekali dari Al-Quranul Karim yang tidak diungkap. Makanya kitab tafsirnya dinamakan Mafatihul Ghaib, kunci-kunci keghaiban. Sepintas ini kayaknya kitab ghaib gitu, bukan kitab tafsir, padahal itu adalah kitab tafsir. Nah, di situ beliau masukkan semua ayat itu dilihat dengan perspektif filsafat. Ya, beliau masukkan semua ilmu yang dibahas oleh ayat. Jadi kalau ayat misalnya menyinggung matematika, beliau bahas matematika. Ayat menyinggung fisika, beliau bahas fisika. Ayat menyinggung dengan kedokteran, beliau bahas kedokteran. Jadi beliau akhirnya saking besarnya tafsir itu, saking luasnya tafsir itu, orang menggelarinya dengan At-Tafsir Al-Kabir, tafsir besar. Nah, lagi-lagi ya tadi cara berpikir mulai berubah. Tiba-tiba ada ulama Islam yang menganggap fi kullu syai' illa tafsir. Tafsir yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi itu memuat semua informasi kecuali tafsir itu sendiri. Pendapat itu diantaranya dilontarkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, jadi memang yang jadi soal itu pemikiran memang. Bagaimana kita melihat teks-teks keislaman itu. Ya, ketika teks keislaman itu dipersepsikan sebagai hanya wujud ketundukan yang sifatnya dalam tanda kutip mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akhirnya enggak lagi menginspirasi banyak aspek kehidupan. Nah, beda dengan mereka di abad pertama itu. Karena bagi Nabi enggak ada dikotomi, Nabi kan benar-benar enggak membuat pemisahan. Ya, zaman Nabi kalau kita baca sirah, baca hayatus sahabat, seolah-olah nggak ada bedanya tuh, mana hidup dunia mereka, mana hidup agama mereka tuh nggak ada. Mereka benar-benar menyatu. Nah, itu yang terus berlanjut sampai melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat ini. Nah, kenapa itu kesimpulannya bisa seperti itu? Karena mereka kalau kita lihat rekam jejak kehidupan mereka di sejak kecil, itu kecilnya seolah-olah disiapkan jadi kiai gitu. Jadi kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka hafal Quran, belajar hadis, belajar sirah, belajar fikih, belajar sebagainya. Tapi nggak taunya begitu mereka sudah selesai menguasai semua ilmu agama itu, mereka malah terinspirasi untuk melakukan penemuan-penemuan bidang sains. Gitu. Karena dari awal mereka tidak dididik untuk ini ilmu agama ya, dan itu jangan, atau ini beda, ini kamu spesialisasinya bukan ini. Sekarang kan kita menghadapi persoalan itu. Bahkan yang paling ironis itu adalah di kalangan yang katakanlah menengah ke atas gitu ya, yang mereka sudah harusnya cukup terbuka, tiba-tiba tidak jarang di antara mereka yang berasumsi bahwa misal dengan ungkapan anak saya hebat di bidang sains tapi tidak di hafalan Quran. Ya. Sekarang mulai muncul begitu. Atau anak saya hebat di bidang hafalan Quran tapi tidak di bidang sains. Ya. Padahal apa salahnya sih? Ya ilmu aja gitu kan. Silahkan aja. Toh harusnya nggak saling menghambat. Islam nggak pernah memandang bahwa ada cabang ilmu tertentu bisa menghambat ilmu yang lain. Tapi Islam selalu melihat itu sebagai sesuatu yang saling melengkapi. Kita jadi tertinggal gara-gara itu kayaknya. Berarti dari pemikirannya itu ya, yang memisahkan antara ilmu umum dengan ilmu agama gitu. Jadi mohon maaf, menurut saya beliau ini ustadz. Ustadz kan guru fisika. Artinya ya. Iya. Jadi enggak ustadz sungguhan gitu. Ya toh ilmunya bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Kemudian ada yang paling menarik, kepakaran beliau mau diteliti dari A sampai Z itu nggak ada yang bertentangan sama Quran dan hadis. Iya. Masa nggak mudah loh untuk bisa beraktivitas secara ilmiah, menekuninya sebagai suatu profesi, dan itu match dengan apa kata Allah dan dengan apa kata Rasul. Coba aja tanya. Tadi kan Ustadz bilang kepakarannya Pak Ismail kan sangat relevan ya dengan Al-Quran, dan hasilnya itu baik ya. Cuman kalau dari Pak Ismail sendiri kan nuklir itu kan orang menganggapnya masih ini ya bom atom lah gitu, segala macam gitu. Apalagi sekarang lagi konfliknya dunia gitu kan, ngomonginnya siapa nih yang lempar nuklir duluan gitu kan. Padahal ya kalau yang saya tahu nuklir itu kan macam-macam kan. Ya emang ada buruknya gitu terkait persenjataan dan segala macam, tapi kan ada kayak PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Terus saya kalau ngomongin masalah radiasi juga bisa masuk ke dunia kedokteran gitu dan segala macam. Nah itu gimana tuh Pak? Maksudnya saya punya concern dulu, kenapa orang selalu mikir nuklir itu terkait bom aja gitu loh. Sedangkan ya nuklir kan bisa banyak gitu kan. Ada PLTN yang tadi saya sebut segala macam. Dulu juga saya pernah ke Batam beberapa kali dan mereka nyebut rendang itu bisa dikasih radiasi sehingga
lebih tahan lebih lama gitu. Terus kayak misalkan apa namanya tuh, bawang merah itu juga diradiasi jadi lebih lama lagi. Itu gimana tuh dari ilmu kenukliran? Ya, bukan salahnya ya, tapi indilalahnya itu orang mengenal sejarah nuklir memang pertama kali dari fenomena bom atom ya. Hiroshima Nagasaki. Jadi kalau sudah pernah nonton film Oppenheimer, itu memang sangat spektakuler sekali karena Amerika punya sebuah aktivitas rahasia yang disembunyikan pada saat itu di daerah itu disebut Manhattan Project, daerah Richland, Oak Ridge dan sekitarnya itu. Memang studinya adalah untuk sejarahnya panjang ya, dari sebelum Oppenheimer direkrut. Tadi ada surat Einstein dan segala macam yang mengingatkan bahwa kalau nggak buru-buru bisa jadi negara lain, saya tidak menyebut negaranya, bisa jadi punya senjata nuklir duluan. Jadi sejarah kata nuklir memang itu dimulai dari fenomena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan PLTN pun sebenarnya juga, atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang banyak memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia itu fenomena reaksi fisinya sama dengan yang dihasilkan dalam fenomena bom atom. Dua-duanya sama-sama reaksi fisi dari uranium atau plutonium misalnya. Cuma bedanya kalau di bom atom dia tidak dikendalikan, tapi di reaktor nuklir dikendalikan. Ketika tidak dikendalikan, maka bom nuklir akan menjadi malapetaka buat umat manusia. Dan sampai hari ini masih banyak negara yang memiliki bom nuklir. Tapi ketika dia dikontrol saja, kontrol itu sebenarnya lahir dari keinginan manusia untuk mencari apa sih manfaat yang lebih besar dari sebuah proses fisi unsur uranium atau plutonium ketimbang untuk membunuh manusia seperti bom atom. Maka kemudian muncullah konsep-konsep fission reactor fisi, kemudian menghasilkan panas, dan panasnya bisa digunakan untuk membangkitkan listrik gitu. Ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang kemudian mencari sisi terang dari fenomena reaksi fisi yang sebelumnya sangat fenomenal dihasilkan oleh bom atom Hiroshima dan Nagasaki, tapi dengan visi peaceful uses gitu. Apa yang bisa kita manfaatkan dari proses fisi, reaksi fisi berantar dari uranium atau plutonium ini yang bisa dimanfaatkan buat umat manusia. Dari situlah kemudian ilmuwan-ilmuwan yang bergenre atau bermazhab peaceful uses menggunakan karena teknologi nuklir itu memang dual use dual use. Jadi satu bisa digunakan untuk bom, satu bisa digunakan untuk teknologi pembangkit listrik gitu. Jadi memang dual use. Karena itu di tempat saya bekerja sebelum ini, International Atomic Energy Agency itu mengawasi benar agar negara-negara di dunia tidak menyalahgunakan uranium dan plutonium yang memang secara mendasarnya punya dua kemungkinan digunakan. Akan digunakan untuk membunuh atau akan digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, ilmuwan-ilmuwan yang kemudian lebih berpikir tentang kesejahteraan inilah yang mengembangkan teknologi reaktor nuklir dari generasi yang paling sederhana, yang paling jadul lah gitu, sampai generasi-generasi yang hari ini di mana sistem keselamatannya sudah sedemikian mature gitu, sudah bagus. Kalaupun terjadi beberapa kecelakaan nuklir itu ada lesson learned yang bisa diambil, dan dari beberapa kecelakaan itu justru membuat semua teknologi keselamatan desain reaktor itu semakin meningkat. Berkembang. Belajar dari beberapa kecelakaan. Ada 3 Mile Island dulu di Amerika yang ngetop, ada Chernobyl yang ngetop, kemudian Fukushima terakhir dan segala macam gitu. Ya kalau saya sih melihatnya dari sisi sebagai seorang yang memahami dan menggeluti teknologi nuklir, ada masanya di mana nuklir memang difahami sebagai pembunuh massal karena itu benar-benar terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi setelah itu lebih banyak lagi sebenarnya ilmuwan nuklir yang berpikirnya lebih bagaimana ini kita manfaatkan
sesuatu yang bisa dijadikan untuk pembunuh massal umat manusia, kita tarik ke daerah atau ke domain di mana kita bisa menemukan manfaatnya yang lebih besar untuk kesejahteraan manusia. Tapi kan teknologi bom dan reaktor nuklir ini hanya satu jenis dari teknologi nuklir modern. Karena ada juga teknologi nuklir yang lain yang tidak semisal bom atom atau reaktor nuklir. Yang diimplementasikan di dunia kesehatan, ada kedokteran nuklir, kemudian teknologi pangan, teknologi hewan untuk peliharaan dan segala macam, itu banyak. Nah, IAIA juga concern untuk mengasistensi negara-negara yang punya niat baik. Kita mau mengembangkan teknologi nuklir nih, tapi untuk tujuan damai. Bahasa keywordnya itu tujuan damai, peaceful uses. Kira-kira gitulah kalau dari sisi perspektif saya terkait itu. Kalau ngomongin masalah mudorot dan maslahat itu kan namanya juga semua itu pasti ada baik buruknya gitu kan. Maksudnya kayak pisau aja juga bisa buat masak, tapi bisa juga buat melukai orang gitu kan. Nah, kalau dari pandangan agama sendiri gitu, dikatakan sesuatu itu mudorot gitu dan dikatakan sesuatu itu lebih boleh gitu, itu gimana tuh? Ada batasannya nggak? Mungkin ini baik buruk kali ya. Iya, baik buruk lah. Yang lebih natural itu. Khair ya, kita bilangnya khair atau syar. Kalau dalam definisi Islam itu khair itu ma ghalaba naf'uhu ala dharrih, yang lebih dominan manfaat daripada mudarat. Jadi cukup ukurannya dominasi aja. Gak mesti sesuatu yang baik itu semuanya manfaat. Kok gak mesti? Karena emang kita di dunia, belum di akhirat. Baru nanti di akhirat, begitu kita masuk surga, itu baik itu manfaat semua, 100% semanfaat. Gak ada keringat. Maka satu-satunya yang gak bisa diidamkan oleh calon penghuni surga ada toilet yang mewah. Buat apa? Iya kan? Karena nggak ada nggak ada manfaat. Nggak ada manfaatnya. Nggak dipakai. Nggak dipakai sama sekali. Nah, sementara syar yang buruk itu adalah ma ghalaba darruhu ala naf'i, sesuatu yang lebih dominan mudarat daripada manfaat, kebalikannya. Jadi ya sudah, kita hanya perlu menganalisis ini lebih banyak manfaatnya nggak. Ketika ilmuwan mengatakan ini lebih banyak manfaatnya, ahlinya mengatakan lebih banyak manfaatnya, bismillah, ditinggalkan malah jadi dosa. Nggak usah yang urusan-urusan yang mungkin orang menganggapnya agak jauh dari agama. Sholat aja, emang sholat semuanya manfaat? Enggak juga kan? Lelah kan? Mengganggu tidur kalau subuh, ya kan? Mengganggu aktivitas kalau asar, ada yang mau pulang, ketunda dulu pulangnya nunggu asar, ya kan? Apa sih di dunia ini yang nggak ada unsur mudaratnya? Nggak ada. Ya, selama analisanya mengatakan manfaatnya lebih besar, justru itu harus dilakukan. Itulah definisi khair yang sesungguhnya itu. Makanya kan ayatnya juga begitu kan, laisal birra, jangan kamu berpikir kamu udah baik hanya gara-gara kamu sholat doang, tapi kamu belum bantu orang, belum. Makanya kan Nabi sederhana sekali yang tadi kita diskusikan. Gaya Nabi cukup sederhana, mudah dipahami oleh sebuah orang. Kata Nabi gini, aku sungguh waktu beliau Isra Mi'raj itu melihat ada orang menikmati surga padahal hanya gara-gara menyingkirkan duri dari jalanan. Ya naif sekali kan kalau kemudian kita menolak nuklir misalnya hanya gara-gara ada resiko. Yang resiko itu benar-benar bisa dihitung jari, yang resiko itu benar-benar dikaji ulang dan itu jadi pelajaran besar gitu. Jadi ya nggak ada pilihan memang. Kalau terbukti manfaatnya besar, bismillah. Nah, yang jadi soal sekarang adalah, yang jadi soal justru ada hal-hal yang sebenarnya manfaatnya kecil, mudaratnya lebih besar. Tapi karena manfaat itu menguntungkan pribadi, maka itu dikejar. Ya, contohnya? Ya nggak enak lah disebut di sini. Ya kan, nggak menguntungkan, ya menguntungkan apalah gitu ya, kebiasaan atau kedudukan atau apa, maka digambarkanlah itu sebagai sesuatu yang terbaik. Padahal mudaratnya jauh lebih besar. Saya kira ilmuwan nuklir seperti beliau ini perlu lebih mengkampanyekan lagi betapa besarnya manfaat nuklir itu. Kalau dari teknologi sendiri gitu, ada nggak yang misalkan kita
para ilmuwan tuh mengkaji terus, tapi dia keburuk terus. Tapi ada juga yang sebuah teknologi baru ya maksudnya, itu keburuk terus, tapi ada yang kebaik terus gitu. Maksudnya gimana ya saya jelasin ya? Meneliti sesuatu yang ketika dia diteliti itu efek buruknya tuh kok malah lebih banyak gitu daripada efek baiknya gitu. Sedangkan ada lagi yang suatu hal tuh diteliti ternyata efek baiknya lebih banyak daripada efek buruknya. Maksudnya apakah itu memang bisa dijelaskan gimana? Bisa dijelaskan secara teknologi atau misalkan jadi bingung sendiri nih. Intensitasnya seorang maksudnya atau proporsinya misalnya. Keinginannya seorang tuh apakah mempengaruhi dari hasil sebuah teknologi itu keburuk atau kebaik, atau misalkan dia pengennya baik tapi selalu keburuk gitu. Sedangkan ada yang main keburuk tapi kebaik gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ya sebenarnya kan teknologi itu tidak ada yang selalu 100% baik dan 100% buruk. Yeah. Karena tadi dia harus dinilai dari implementative values-nya. Nilai apa yang ketika dia diimplementasikan itu ingin diwujudkan gitu. Contoh yang paling vulgar kalau dalam bidang saya ya reaksi fisi. Reaksi fisi itu kan sudah hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Kalau terjadi penyerapan neutron oleh uranium atau plutonium, dia akan melakukan reaksi fisi, pecah, dia mengeluarkan energi yang besar, panas yang besar, yang itu yang nanti kalau di reaktor nuklir akan dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik. Kalau di bom atom, dia akan menghancurkan, meluluh lantakan infrastruktur kehidupan manusia di sekitarnya. Ini sebenarnya kalau kita bicara dari sisi teknologinya saja, reaksi fisinya sendiri netral. Dia nggak punya nilai apa-apa. Tapi kemudian manusia harus berusaha memikirkan apakah teknologi yang kemudian dia temukan itu akan dibawa kepada ranah yang merusak atau akan dibawa kepada ranah yang memberikan kesejahteraan buat manusia. Saya pikir meskipun tidak semua, hampir semua teknologi-teknologi terapan, misalnya bioengineering, bioteknologi dan segala macam itu, computer science, itu ya kita mungkin tidak bisa katakan netral, tapi wujud sebagai hukum alam yang Allah ciptakan, dia bisa dibawa implementasinya ke arah yang merusak atau ke arah yang baik, yang mensejahterakan manusia. Ilmu biologi molekuler misalnya yang memanfaatkan virus lah misalnya gitu. Orang bisa menggunakan bioengineering dan bioteknologi yang memanfaatkan virus-virus yang hidup misalnya gitu untuk merusak kehidupan manusia, atau bisa juga untuk mensejahterakan manusia. Misalnya ilmu vaksin dan segala macam. Itu kan memanfaatkan itu semua. Saya pikir di banyak bidang sains dan teknologi itu selalu saja yang dituntut adalah manusianya. Nilai apa yang dia emban pertama kali ketika dia ingin mempelajari sesuatu. Tentu tidak semua manusia baik. Sebagaimana tidak selalu manusia juga buruk gitu. Tapi bisa jadi dalam ini kalau kita masuk ke dalam ranah yang jauh lebih lebih jauh, misalnya dalam skenario suatu negara gitu ya. Aktor di dalam satu negara kan bisa saja dia melakukan penelitian sains dan teknologi misal dengan tujuan untuk merusak lawannya lah gampangnya gitu. Satu negara mengeluarkan budget yang besar, mendidik orang-orang hebat untuk menemukan sebuah teknologi untuk mengalahkan negara lain itu. Itu artinya ya membunuh orang lain gitu kan, membunuh orang lain. Dan itu bisa saja terjadi. Lagi-lagi contohnya misal kalau orang melakukan riset untuk membuat bom atom atau riset untuk mengembangkan sistem keselamatan reaktor nuklir misalnya. Jadi selain manusianya secara individu yang harus mengemban nilai-nilai filosofis yang baik supaya dia tidak terjebak pada kecenderungan atau tarikan-tarikan interest ke arah yang merusak kehidupan manusia. Kalau kita bicara pada aktor negara misalnya gitu, pada kebijakan negara, itu memang tidak mustahil.
Kalau kita baca pergerakan politik dan teknologi sekarang kan tidak mustahil satu negara mengembangkan sebuah teknologi justru memang niatnya sejak awal untuk merusak kehidupan manusia kan. Minimal bukan manusia di dalam negaranya tapi manusia di negara yang lain. Nggak usah nuklir lah, misal senjata teknologi teknologi senjata mutakhir yang sekarang gitu kan, drone dan segala macam itu kan sebenarnya untuk ya memata-matai, mungkin sekedar memata-matai, tapi teknologi drone sekarang tidak hanya memata-matai kan, tapi juga membunuh manusia, merusak bangunan aja kan ujung-ujungnya membunuh manusia juga. Nah ini juga saya pikir di dalam dinamika kehidupan modern ini juga masalah kemanusiaan gitu ya. Masalah kemanusiaan seharusnya memang ilmuwan-ilmuwan yang menjalani jalan filosofis misalnya gitu kan, dari segi filsafat ilmu dan lain sebagainya, ya harus menemukan juga kan bagaimana cara terbaik untuk menyadarkan manusia untuk terhindar dari motif-motif yang buruk seperti ini, kira-kira gitu. Berarti semua balik ke pemikirannya lagi ya, mau baik atau buruk ya. Kalau ngomongin reaktor nuklir tuh, saya pernah lihat meme, saya nggak bisa ngasih lihat juga lupa. Jadi serumit-rumitnya reaksi fisi, segede-gedenya reaktor nuklir itu, ya ujung-ujungnya cara pembangkitnya dengan memutar turbin, ya kan? Mau dia gitu. PLTA juga pembangkit listrik tenaga air gitu kan, ujung-ujungnya memutar turbin. Mungkin bisa dijelaskan sedikit itu, Pak. Gimana sebuah reaktor nuklir itu dari masukin uraniumnya? Kita agak menjauh dulu dari filsafat ilmu jadi. Silakan. Jadi awal mau filsafat ilmu. Ini menarik justru. Ya sebenarnya kalau teknologi pembangkitan listrik yang ada di dunia saat ini, beberapa dekade lalu kan yang terkenal fossil fuel ya, yang PLTU gitu kan. Kalau ada geothermal yang menggunakan panas dalam bumi, air dan sebagainya, termasuk teknologi energi surya, panel surya. Kalau panel surya agak sedikit berbeda. Tapi teknologi pembangkitan listrik yang menggunakan fossil fuel misalnya, itu tidak begitu berbeda dengan PLTN. Karena intinya tadi, energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan nuklir atau pembakaran solar ya, di PLTU itu harus mampu menggerakkan turbin, dan turbinnya itu nanti yang akan menghasilkan listrik gitu kan. Itu diproses lagi secara mechanical engineering dan electrical engineering di ujungnya, di bagian di hilirnya gitu kan. Baru setelah itu sampai kepada dialirkan melalui transmisi listrik ke masyarakat lah gitu, ke society. Nah bedanya adalah kalau teknologi PLTN itu menggunakan sumber material yang kita nyebutnya densitasnya tinggi. Artinya dengan jumlah massa yang sama, kalau kita gunakan gas atau kita gunakan bensin atau solar atau batu bara, itu sumber bahan bakar nuklir itu densitasnya jauh lebih tinggi gitu dibandingkan sumber-sumber yang lain, sehingga dia menghasilkan panas yang lebih besar. Panas yang lebih besar itu yang akan menggerakkan turbin yang jauh lebih besar kapasitasnya. Dari kapasitas yang lebih besar itu, maka dia juga akan menghasilkan energi listrik yang jauh lebih besar. Plus dia juga close to zero carbon emission. Makanya orang bilang bersih gitu. Bersih. Saya nggak berani mengatakan zero ya, karena kalau 0,00001 tetap kita nggak secara saintifik, secara engineering kita bisa claim zero, tapi secara saintifik harus disebutkan close to zero carbon emission gitu. Nah, karena itu di generasi sekarang levelnya kalau PLTN itu dia ribuan megawatt, 1000 megawatt, 1500 gitu kan. Dimana PLTU misalnya itu masih bermain di angka puluhan atau ratusan misalnya gitu. Sekian ratus megawatt juga dengan pembakaran
fossil fuel yang cukup besar, sehingga emisinya juga cukup besar. Nah, nuklir terkenal karena densitasnya tinggi dan clean gitu aja. Sehingga jadi tren ini di dunia sebenarnya. Jadi tren di dunia selain negara-negara berkembang dan selain negara-negara maju. Embarking countries disebutnya negara-negara yang sedang menuju era pembangunan energi nuklir, itu semua juga berpikir ke sana. Sehingga dengan densitas yang tinggi itu jadi murah dan bersih gitu kan. Affordable price dan green energy. Cuma kan tidak semua negara-negara besar juga senang kan kalau negara-negara kecil memiliki sumber energi yang bagus, yang baik, yang murah gitu kan. Karena bagi negara-negara maju, energi yang murah, bersih, dan security of supply-nya itu sustainable, bisa dijaga dengan baik, itu akan meningkatkan kalau ekonom bilang economic growth nih ya, kehidupannya, industrialisasi segala macam, itu kan bisa berarti ancaman juga kan bagi negara besar, kan negara kecil itu nanti adalah jadi pasar bagi industri negara-negara besar. Ya kita sebut sajalah otomotif pasti kita pasar dari Jepang. Sekarang mulai Cina. Sekarang Cina mulai masuk. Garment dan segala macam kita adalah pasar. Nanti yang lain-lain juga kita adalah pasar dari negara-negara maju yang sedemikian rupa. Salah satu komponen negara maju itu adalah dia bisa produksi. Bagus dari security of supply energinya. Kan isu di dunia sekarang 3 ya. Security itu. Energi, food, and water. Jadi sekarang dinamika geopolitik global itu mengarah ke penguasaan 3 sumber daya kehidupan bagi manusia ini. Bayangin kalau kita nggak ketemu air yang bersih, nggak ketemu makanan yang sehat dan murah, dan energi untuk semua kehidupan yang menjamin semua proses yang menghasilkan sumber-sumber daya alam itu dengan baik, ya bisa dibayangkan. Lanjutkan diskusi terkait yang Ustaz sampaikan, karena kita direformat gitu ya, pikiran kita gitu kan. Salah satu reformat pikiran kita kan pemisahan antara sains yang dan zaman dulu. Karena memang kalau saya bicara dari perspektif yang tidak terlalu Islamic philosophy misalnya gitu kan, dari hasil bacaan yang jauh lebih umum, karena sains dan teknologi itu berkembang linear terhadap, dulu linear sih, sekarang bisa saja eksponensial terhadap life challenges. Life challenges itu misalnya macam-macam lah. Masyarakat kita bertambah banyak, tapi food kita berkurang. Kita butuh makanan sehat, tapi makanan kita tercemar. Kita harus hidup dengan gaya hidup yang sehat, tapi fasilitas kesehatan kita tidak begitu mencukupi. Dan seterusnya. Ya, terutama kan dari sisi kesehatan, dari segi makanan dan lain sebagainya. Sehingga bisa jadi disengaja ataupun tidak disengaja, proses penjajahan pemikiran kalau boleh dikatakan seperti itu juga mengakar dari sisi, karena negara-negara Islam yang Muslim countries itu taruhlah masih lebih miskin dari negara-negara yang maju, sehingga dianggap life challenges-nya juga tidak sebesar negara-negara besar dan jumlah masyarakatnya besar, problemanya besar. Karena problemanya kecil, ya akhirnya mungkin para ilmuwannya atau pemerintah, para ilmuwannya tidak tertrigger untuk melakukan riset dan pengembangan saintek secara lebih signifikan. Pemerintahnya juga mungkin tidak punya policy yang signifikan gitu kan, karena policy itu nanti mengakibatkan anggaran dan segala macam gitu. Sehingga dari negara-negara Muslim, kenapa kemudian pengembangan sainteknya tertinggal? Karena memang
mereka menganggap life challenges mereka itu ya gitu-gitu aja. Jadi kita nggak perlu juga belajar yang ini, belajar yang ini, belajar ini. Tapi di negara-negara maju dengan dinamika yang sedemikian spektakuler, sebutlah negara-negara seperti Amerika misalnya gitu kan, Cina, Jerman, Prancis, di beberapa negara Eropa, mereka kan mungkin punya obsesi juga untuk, Elon Musk saja punya obsesi untuk hidup di Mars misalnya gitu. Ketika mereka punya obsesi yang besar tentang bagaimana happy life, hidup yang nyaman dan enak itu artinya mungkin mereka punya gambaran bahwa hidup yang nyaman itu jangankan kena serangan jantung, batuk aja nggak mau gitu kan. Ya kan? Begitu mereka tentukan, bagusnya kita nih batuk aja nggak terserang gitu. Kalau batuk nggak terserang itu berarti udaranya harus bagus, dan seterusnya. Itu kan berarti life challenge mereka gitu kan. Mungkin kemudian ilmuwan yang ngasih pandangan, pemerintahnya juga membuat policy yang signifikan. Oke, kalau kita mau hidup nyaman 10 tahun, 20, 30 tahun ke depan buat anak cucu kita, risetnya harus ke arah ini nih. Supaya begini. Energinya risetnya harus gini dan segala macam. Sehingga mereka benar-benar menggerakkan seluruh sumber daya finansial mereka dan SDM mereka untuk menggapai mimpi-mimpi mereka tentang nyamannya hidup gitu kan. Kita nggak mau begini nih kayak di Afrika, kita nggak mau begini kayak di Middle East, harus begini dan segala macam. Itu dalam gambaran saya, dalam hasil bacaan selama ini berinteraksi dengan forum-forum internasional saja. Itu tergambar sebenarnya, meskipun tidak selalu bisa dibaca dan tidak selalu tertulis di dalam textbook yang ya textbook kan mereka kalau nulis riset bentuknya technical papers. Jadi tidak terlalu tersirat apa-apa yang menjadi cita-cita dan obsesi mereka atau visi mereka. Kita harus membaca dalam dinamika interaksi kita dengan para ilmuwan itu dalam saat coffee break atau dan segala macam. Mungkin ilmuwan Iran banyak yang jenius, tapi yang jenius itu rata-rata dia migrasi ke Amerika. Dia jadi profesor hebat di Amerika atau di Prancis gitu, atau di negara-negara maju yang lain, negara Eropa dan UK gitu. Karena apa? Karena mungkin ilmuwan di negara berkembang atau lagi yang tergolong miskin ya nggak tergambar di benak mereka gitu untuk melakukan riset atau studi yang besar tadi itu dengan segala keterbatasan yang masyarakatnya miliki dan juga pemerintahnya miliki gitu. Nah ini mungkin bisa jadi efek dari format pemikiran yang terjadi tadi gitu loh, dalam bayangan saya sih Ustaz, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa menarik sih. Gimana Ustaz? Iya, mungkin tadi kan tantangan kehidupan ya. Iya, memang terlalu nyaman. Itu benar. Dan itu fakta. Sejujurnya negara-negara yang sangat yang teridentifikasi secara serius mereka Islami, mereka kan menguasai sumber daya alam dunia lah. Katanya kan dunia ini surga bagi orang-orang kafir, neraka bagi orang-orang beriman. Jangan-jangan itu masuk ke sini juga kan? Gimana ya? Iya. Tapi ya, cuman kalau bicara tantangan ya, misalnya gini. Yang tadi tokoh-tokoh yang tadi disebutkan itu yang Khawarizm dan sebagainya, ada anomalinya ya. Anomalinya mereka justru lahir di saat Islam berada di puncak. Oh iya, betul. Iya, mereka tidak lahir zaman Nabi kan, ketika semuanya serba terbatas. Jadi di ujung abad pertama itu udah eksis bener, udah pada kuat wilayah, sampai puncaknya kan Islam menguasai sepertiga permukaan bumi. Kemudian bahasa Arab jadi bahasa nomor 1. Banyak sekarang negara. Tapi kok mereka melihat tantangan itu yang tadi disampaikan? Kalau saya mungkin membacanya, mereka melihat tantangan akhiratnya. Ya, jadi kalau mereka yang nggak memilih untuk beriman melihat tantangan dunianya, dia pengen hidupnya lebih bahagia, lebih baik. Kalau ini mereka dulu serius bisa seolah-olah melihat ada tantangan akhirat di depan mata mereka.
Nah, tradisi berpikir ini atau tradisi kesadaran ini sebenarnya kelanjutan dari apa yang diteladankan oleh Nabi. Kita bisa lihat sahabat yang cukup unik itu gaya hidup mereka. Nabi terang-terangan mengatakan meninggal di kota Madinah, kubur dipakai, nggak akan diazab kuburnya. Ya. Enak dong, ya kan? Tambah lagi Madinah kota Nabi, tradisi Islamnya udah hidup, udaranya sejuk, pertaniannya subur dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, emang sahabat betah di Madinah? Enggak. Oh, enggak. Seandainya sahabat betah di Madinah, Islam nggak sampai ke tanah air. Islam nggak sampai ke Afrika Utara, Islam nggak sampai ke Andalusia, Islam nggak sampai ke Asia Tengah, Bosnia juga ya. Nyampe. Oh iya, nyampe kemana-mana kan? Perkumpulan sahabat tuh ada di mana-mana. Itu mereka tertantang oleh apa? Penaklukan. Buktinya mereka nggak milih jadi raja. Kalau kita telusuri sejarah, yang jadi raja di dinasti Utsmani, dinasti terakhir itu bukan para sahabat, bukan orang Arab. Iya. Jadi benar sekali mereka tertantang, tapi mereka bisa sedemikian rupa tertantang oleh harapan kebahagiaan akhiratnya. Itu tergambar dari literatur. Kalau kita baca itu, mereka begitu dikomplain ya oleh lingkungannya, oleh keluarganya, Bapak kenapa sih? Ya Bapak Syekh kenapa? Anda kenapa? Perjalanan begitu panjang, bekal terlalu sedikit. Itu motivasinya. Dan itu memang jadi pembeda yang sangat signifikan memang. Akhirnya mereka kan tadi nggak mudah menggunakan ilmu untuk yang memudaratkan. Ya, maka kita nggak mencatat kan ada Ibnu Sina yang hasil risetnya yang membahayakan misalnya, Khawarizm membahayakan gitu. Mereka nggak mudah tergoda dengan iming-iming dunia itu. Beda mereka yang motivasinya adalah tantangan duniawi, bukan tantangan ukhrawi. Nah sekarang mungkin PR besarnya adalah bagaimana menghidupkan lagi tantangan ukhrawi ini. Kok bisa ya orang kayak ngelihat akhirat itu di depan mata? Iya, di depan matanya. Saya melihatnya seperti itu. Iya. Kalau ngomongin dari challenge itu kan pasti akan melahirkan inovasi baru ya. Iya. Saya pernah dengar ya Sirah Nabawiyah gitu. Nabi itu sendiri ketika dia dapat challenge baru, ya dia mendengarkan orang lain juga dapat inovasi baru. Kayak salah satu contohnya ketika diserang Madinah itu waktu perang parit ya. Itu kan orang Arab nggak tahu ya gimana cara bikin parit gitu kan. Yang ngasih tahu malah Salman Al-Farisi kan sebagai orang Persia ya. Dia ngasih tahu kalau di Persia kalau perang tuh dia gali parit gitu. Dan Nabi dengan inovasi itu dia sangat terbuka gitu. Terus juga ketika penaklukan Khaybar Nabi itu menemukan alat-alat tempur yang misalkan benteng yang tinggi itu, pelontar batu gitu kan. Dan Nabi menggunakan itu di pertempuran berikutnya masih di Khaybar, di benteng berikutnya. Masih di Khaybar juga ya, memanfaatkan teknologi itu. Nah, berarti kan Nabi itu dalam istilahnya inovasi itu kan mempersilahkan gitu kan. Nah, kenapa sekarang itu kayaknya Islam itu agak kalau saya tahu itu yang umat Islam harus belajar lagi memang. Ya mungkin terakhir ya Pak, saya akan tanya satu-satu dari Ustadz dan juga dari Pak Ismail. Nah, seperti yang pesan dari Pak Dian sendiri, teknologi itu dalam membantu negara untuk maju itu seberapa besar gitu loh pengaruhnya gitu dalam kemajuan teknologinya. Jadi negara itu kalau dia sangat memprioritaskan teknologinya itu akan seberapa besar dia akan memajukan sebuah negara gitu. Dari Ustadz dari Pak Ismail dulu. Nanti Ustadz saya tanya juga terkait agama sih. Ya sebenarnya kan kalau di masa-masa lalu secara historis kita nggak bisa begitu membaca secara kasat mata ya dalam tanda petik. Tapi kalau kita lihat di abad modern sekarang, maka keberpihakan pemerintah maksudnya kan ya. Karena pemerintah memiliki semua instrumen untuk menggerakkan infrastruktur riset, sains dan teknologi, maka peran pemerintah terkait dengan pengembangan sains dan teknologi itu sangat besar dalam satu negara.
Dan itu juga termasuk arah kebijakannya. Jadi kebijakan Saintek itu kan tidak hanya sekedar memberikan budget, kemudian mengundang para ilmuwan atau sekedar menyekolahkan orang. Karena kalau dalam perspektif Science and Technology Policy itu sebenarnya ada ilmu yang mempelajari bagaimana, nggak usah negara lah, institusi saja, ketika dia ingin membuat kebijakan R&D misalnya, Research and Development, itu sebelum project itu dipastikan berjalan, memang harus ada risetnya. Risetnya ini bukan bidang saya, tapi dari hasil bacaan di beberapa publikasi misalnya, itu sangat menentukan sekali gitu kan. Misalnya, tentu basic need untuk kehidupan yang lebih baik di negara kita, misalnya Indonesia dengan Papua Nugini atau tetangga kita yang dekat lah, Papua Nugini atau Malaysia atau Singapura atau Timor Leste, itu pasti beda-beda. Jadi pastinya kebijakan untuk memajukan sains dan teknologinya tidak sama kan, tidak sama dan sebangun. Nah, fungsi pemerintah sebenarnya selain dia harus menyiapkan budget dan ruang-ruang yang seluas-luasnya untuk kegiatan sains dan teknologi adalah menentukan arah kebijakan research and development, sains dan teknologi lah, kira-kira seperti itu. Salah saja arahnya, itu kita sudah seperti melakukan inefisiensi ya, dari sisi waktu dan budget dana misalnya. Meskipun semua ilmuwan yang disekolahkan, yang dibina dan segala macam, ilmunya tentu bermanfaat gitu. Bermanfaat mungkin dalam ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Apakah manfaatnya itu bisa di dalam negeri atau di luar negeri? Seperti saya, kalau saya mau mengimplementasikan ekspertis saya, ruangnya masih agak sempit di Indonesia ya. Kalau saya tidak bekerja di Batan misalnya, karena hanya Batan yang mengoperasikan 3 reaktor penelitian yang kecil-kecil itu. Itu memang bermanfaat untuk riset, untuk training, untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi kalau mau lebih luas, ya kita nggak punya ruang untuk itu. Makanya kalau ada diaspora yang nggak pulang misalnya setelah mereka belajar yang hebat-hebat itu, high-tech itu, mungkin mereka berpikir karena tidak sesedianya ruang implementasi di sini gitu kan. Dan itu banyak testimoni kalau kita mau cari itu. Sehingga bagi saya yang sangat signifikan bagi pemerintah itu memang adalah menentukan arah kebijakan pengembangan sains dan teknologi. Bukan hanya sekedar menyiapkan budget, bukan hanya mencari talent-talent yang berbakat dengan baik, tapi juga menentukan misalnya kemana arah pengembangan sains dan teknologi kita nih. Oke, kesini. Kira-kira bidang apa yang lebih prioritas? Kalau untuk kesehatan apa? Kalau untuk food apa? Untuk water apa? Dan segala macam. Bukan berarti yang lain kemudian tidak dianggap penting, tapi selalu saja kalau dalam bahasa kebijakan, dalam bahasa policy, kita harus punya namanya prioritas. Meskipun saya bukan ahli di bidang public policy analysis, tapi kalau baca-baca publikasi-publikasi yang relatif ringan buat saya, selalu saja public policy analysis itu bergantung pada hal-hal yang signifikan seperti itu. Jadi analisisnya harus selalu ada gitu. Namanya juga public policy analysis. Dianalisis dulu, baru nanti keluar public policy-nya. Enggak tiba-tiba terlintas di kepala saya karena saya gubernur atau menteri, ya udah bikin ini aja, ya udah bikin ini segala macam. Semua ada risetnya, ada analisisnya gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Kalau dari Ustadz sendiri gimana dalam penghargaan sih ya. Penghargaan. Penerapan agamanya dalam memajukan sebuah negara gitu. Dan penghargaan terhadap ilmuwan sih yang sebenarnya. Kalau agama itu kan ya Islam unik, komprehensif ya. Dia selalu mau terlibat
Islam kan nggak pernah mau mengasingkan diri, Dan apapun keadaannya, ya, dan dia fleksibel. Kalau saya melihatnya, ya umat ini harus terkontaminasi oleh Quran. Ya, Quran itu kan labelnya mukjizat, gelar. Mukjizat itu di dalamnya ada 3 hal. Quran itu bisa jadi mukjizat karena yang pertama khariqun lil adah, ya. Dia melampaui batas kebiasaan. Jadi kalau umat Islam beragama Islam tapi terlihat biasa-biasa aja, berarti kayaknya dia belum sah jadi orang Islam. Ya. Kemudian yang kedua, Quran itu selalu mutahaddin, menantang. Quran itu nggak hanya mengatakan dia hebat, dirinya hebat, tetapi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, kan, kalau meragukan saya silahkan buat semisal saya. Dan nggak bisa. Ya, hari ini umat Islam tidak terlihat menantang, tidak terlihat mengancam. Justru mereka takut akan tantangan, ya kan. Jadi kita masalah dengan Islam kita sejauh ini. Harusnya kita itu sangat kompetitif. Yang terakhir, Quran itu mukjizat karena salimun minal mu'aradah, selalu keluar sebagai pemenang. 14 abad umurnya, dia benar-benar nggak bisa ditaklukkan. Ya. Seandainya menilai bestseller itu dimasukkan Al-Quran, maka Al-Quran itu bestseller terbaik di dunia itu. Ya. Dan ide-idenya tentang kemanusiaan, tentang sains, tentang apapun nggak pernah berhenti. Ya. Nah, orang Islam nggak begitu, kan? Orang Islam mungkin bisa terlihat di luar kebiasaan, bisa terlihat seperti menantang, tetapi nggak jarang endingnya selalu kalah. Ya. Nah, 3 hal ini yang masih perlu kita perjuangkan. Caranya kalau menurut saya sih, ya kalau lihat baca-baca sejarah itu ya Ibnu Khaldun misalnya, ya, Muqaddimah Ibnu Khaldun itu bercerita. Rahalah Ibnu Battutah juga sama bercerita. Anak-anak Islam itu ya mereka ilmu pertama yang dipelajarinya, yang digelutinya itu kalau nggak belajar Quran, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ya juga belajar untuk belajar Al-Quran ujung-ujungnya. Artinya di era itu, di masa itu, ketika Islam itu maju teknologinya, maju ilmu pengetahuannya, itu nggak ada orang yang menjadikan Quran sebagai lirik lagu. Ya, sekarang kan musabaqah tilawatul Quran, qori itu vokalis, kan? Yeah. Kecuali dia memang serius ingin mendalami ilmu Al-Quran. Ya. Jadi akhirnya Quran benar-benar dilantunkan bunyinya agar terindah kedengarannya. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk diimplementasikan, yang tadi diulang-ulang. Apanya yang mau diimplementasikan kalau dia hanya ingin menikmati suara atau bunyi? Gitu. Maka sebenarnya kita harus berani dihadapkan pada pertanyaan ekstrim, mana lebih baik 1 jam 1 ayat tapi paham, dengan 1 jam 1 juz tapi sama sekali nggak ngerti. Itu jawabannya. Ya mungkin itu sekian ya dari kami gitu. Sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan terkait reaktor nuklir sama agama juga, saya punya banyak banget sebenarnya. Cuma karena keterbatasan waktu, jadi mungkin kita cukupkan sampai hari ini. Ya intinya dari agama sendiri ya tidak pernah melarang ya sebuah kemajuan teknologi dan inovasi-inovasinya itu. Ya semoga negara kita bisa lebih maju lagi dengan mengimplementasikan agama dan juga memajukan teknologinya. Ya, kian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.